Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kak Ari. Kali ini kita akan membahas tentang part of speech yang lain, yakni tentang preposition atau kata depan. Kadang-kadang kita menyebutnya juga sebagai kata preposisi, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya preposition itu? Nah, preposition itu biasanya adalah kata yang diletakkan di depan atau sebelum noun, pronoun, atau noun phrase, noun clause, dan gerund. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini ya. Jadi, let's wait for her. Nah, di sini kita punya kata for. Nah, for ini adalah contoh yang namanya preposisi. Kemudian, pada kalimat yang kedua, my house is beside the mosque. Kata beside ini menunjukkan preposisi. Jadi letaknya ada di mana? Oh, letaknya ada di samping sebuah masjid. Nah, itulah kenapa kata ini atau kelompok kata, jadi tidak hanya kata tapi bisa juga kelompok kata. Ini menunjukkan hubungan dari sebuah noun atau sebuah pronoun dengan kata yang lain di dalam kalimatnya. Nah, jadi misalnya let's wait for her. Ini menunjukkan hubungan antara proses menunggunya dengan siapa yang ditunggu. Atau letak rumah ini hubungannya dengan mosque bagaimana. Nah, selanjutnya kita ada beberapa tipe dari preposisi. Nah, ada kira-kira 8 tipe dari preposisi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah preposition of time. Jadi ini mengindikasikan waktu. Place ini tentang indikasi tempat. Manner ini tentang cara. Kemudian agent or instrument ini adalah tentang alat. Kemudian measure ini adalah ukuran. Source ini adalah sumber atau asal. Possession ini milik. Dan movement ini adalah gerakan. Ini waktu. Nah, kita akan membahas ini satu per satu. Yang pertama adalah preposition of time. Jadi yang membicarakan tentang waktu, yang dipakai ketika kita mau mengungkapkan waktu. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Beberapa di antaranya adalah in, on, at, before, during, atau after. Nah, bagaimana penggunaannya? Oke, kita akan membahas 3 terlebih dahulu. At, in, dan on. Nah, at ini digunakan saat kita mau mengungkapkan yang namanya precise time atau waktu yang persis. Persisnya bagaimana? Contoh, at 3 o'clock, jam 3. At 10:30 a.m., jam setengah 11. At noon, pada tengah hari. At dinner time, pada jam makan malam. At bedtime, pada jam tidur. At sunrise, pada saat matahari terbit. At sunset, pada saat matahari terbenam. Atau at the moment, pada saat ini. Nah, kita bandingkan dengan in. Jadi in ini untuk mengcover waktu yang lama. Contohnya bulan, tahun, abad, dan periode yang lama. Contoh, in May, ini contoh bulan. In summer, ini season. In winter, ini contoh untuk season juga sama. Kemudian years, in 2020, atau tahun yang lebih lama lagi adalah in the 1990s. Jadi ketika ada S di belakang tahun, ini artinya misalnya tahun 90-an. Kemudian berikutnya ini tentang century. Century ini artinya adalah abad. Jadi in the next century, pada abad berikutnya. Kemudian in the middle age, ini abad pertengahan. Jadi abad juga bisa pakai age, khususnya untuk middle age, ini adalah abad pertengahan. Atau misalnya in the past, pada waktu yang lampau. Atau in the future, pada masa yang akan datang. Jadi keywords-nya adalah untuk long period of time. Nah, sedangkan bukan odd, tetapi on. On ini dipakai waktu kita menyebutkan specific day, hari, tanggal, dan specific holiday. On Sunday, pada hari Minggu, pada hari Selasa, misalnya pada tanggal 6 Maret, atau pada hari Christmas atau hari Natal, pada hari kemerdekaan, atau pada hari ulang tahun saya, atau pada malam tahun baru. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaannya di dalam kalimat.
Abdullah went home at lunchtime. Jadi Abdullah pulang pada jam makan siang. Do you think we will go to Mars in the future? Jadi ini in the future. Untuk penggunaan waktu periode yang lebih lama kita memakai in. At untuk specific time. In untuk longer period of time. Kemudian do you work on Mondays? Kita menggunakan on ketika kita menggunakan specific for days. David was born before our trip to Germany. Jadi di sini preposition of time-nya adalah kata before. Jadi ini mendahului event trip ke Jerman. Nah, preposition yang kedua itu adalah preposition of place. Jadi ini mengindikasikan tentang tempat atau lokasi, posisi. Nah, kita punya 3, in, on, dan at. Nah, apa bedanya ketiga ini? Jadi tadi ada in, on, at untuk time, kemudian ada in, on, at tetapi untuk position atau place. Jadi ketika kita membicarakan tentang sesuatu dengan sebuah permukaan, maka kita menggunakan kata on. The writing on the wall should be removed. Jadi ini menempel di permukaan itu kita pakai on. On the wall contohnya. The books are on the desk, di atas meja. The paintings hang on the wall. Jadi ini menggantung on the wall sama seperti contoh yang pertama, menempel di dinding. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu di dalam atau sesuatu yang tertutup di dalam, maka kita akan menggunakan kata in. The girls are in the shopping mall. Ada di dalam sebuah mall belanja. The cat is in the box. Ini tertutup di dalam sebuah box. In the box. Kemudian David left the key in the car. Ini di dalam space yang tertutup di dalam sebuah mobil. In the car. Sedangkan at, itu kita pakai kata kita mau menunjuk specific point. Titik yang spesifik. Contoh. Saya akan bertemu mereka at the restaurant. Jadi specific point-nya adalah restoran. Rachel is at work now. Di tempat kerja sekarang. We will study at the library. Nah, selain in, on, dan at, kita juga punya beberapa preposisi tempat yang lain. Contohnya ya. Oke, tadi kita punya in itu berarti di dalam. On itu di atas. Kemudian under ini artinya di bawah, seperti kita lihat dalam gambar. In front of ini artinya di depan. Behind ini artinya di belakang. Kemudian next to ini artinya di samping. Above ini di atas, tetapi bedanya dengan on, lihat di sini above ini ada space-nya. Sedangkan on dia menempel di permukaan. Kemudian below ini di bawah. Tetapi di bawahnya ada space, jadi beda dengan under. Jadi perhatikan bedanya antara under sama below. On versus above. Kemudian between ini artinya di antara. Kemudian on the left, kalau ada on the left berarti ada on the right. Kemudian ada juga yang namanya opposite. Opposite ini artinya berhadap-hadapan, berseberangan. Contoh di dalam kalimat, Sally was sitting under a tree. Nah, jadi Sally duduk di bawah sebuah pohon. There is a wooden floor underneath the carpet. Jadi underneath ini artinya menempel langsung ya. Jadi ada lantai kayu di bawah karpet. John dan Sarah sedang bersembunyi inside, di dalam lemari pakaian. Atau yang terakhir, there was a tree beside the river. Kategori selanjutnya itu adalah preposition of manner. Jadi yang namanya manner ini menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi ini explain how. Termasuk di dalamnya adalah kata by, kemudian like, kemudian ada with, kemudian juga ada on. Contoh. We went to Bali by bus. Kami pergi ke Bali naik bis.
The contestant sang like a professional singer. Jadi kontestannya ini menyanyi seperti seorang penyanyi profesional. How the contestant sang like a professional. The old man reacted. Reacted-nya bagaimana? With anger, dengan rasa marah. Ketika dikonfrontasi oleh cucu laki-lakinya. I travel on foot. Saya berjalan-jalan dengan jalan kaki karena jalan yang kasar. Gitu. Selanjutnya, kita punya preposition of agent atau disebut juga instrument atau kita menyebutnya sebagai alat. Jadi mengindikasikan tindakan yang dilakukan bisa oleh seseorang, bisa juga oleh sesuatu. Jadi ini bisa alat, ini bisa juga person atau orang. Nah, termasuk di dalamnya ini ada dua preposition yaitu by sama with. The script was written by J.K. Rowling. Jadi skripnya ditulis oleh. Jadi di sini artinya adalah oleh. Ini menunjukkan agent atau pelakunya. Kemudian my son is drawing with color pencil. With ini menunjukkan tools atau perlengkapan atau instrumen yang dipakai. Kemudian my father opened the door with master key. Ini sama, with ini menunjukkan alat yang dipakai. Selanjutnya ada preposition of measure. Measure ini artinya adalah ukuran. Jadi ini mengindikasikan kuantitas dari sesuatu. Contohnya by atau of. Ibu saya membeli sekilo of apple. 2/3 of the forest, berarti 2/3 artinya 2/3 dari hutan dibersihkan untuk plantation atau perkebunan. Kemudian the shop sells the fabric by the meter. Jadi menjualnya dengan ukuran meter. Oke, selanjutnya kita ada preposition of source. Mengindikasikan asal. Source ini sebetulnya artinya adalah sumber. Jadi sumber atau asalnya dari mana? Termasuk dengan kata from atau by juga bisa. Jadi by ini bisa bermacam-macam fungsinya ya. Tergantung bagaimana dipakainya. Nah, contohnya Ricky menerima uang from. Jadi asal uangnya ini dari kakeknya. Kemudian this dress, jadi gaun ini dibuat by my husband. Jadi ini dibuat oleh suami saya. Jadi source-nya, asal sumbernya dari suami saya, yang ini dari grandma. Selanjutnya, ada juga preposition of possession. Ini menunjukkan kepemilikan. Siapa yang memiliki. Ada of, ada with, bisa juga to. Contoh, this is the property of. Jadi ini properti miliknya my late grandfather, kakek saya yang sudah meninggal. The antique furniture belongs to. Jadi ini kesatuannya, belongs to my mother. Jadi antique furniture ini punyanya ibu saya. Jacob is a friend of mine. Jadi friend-nya siapa? Friend saya. I met the man with pleasant personality. Jadi di sini pleasant personality ini adalah tentang man-nya. Yang terakhir, ini adalah preposition of movement, mengindikasikan tentang gerakan. Kemana gerakannya itu? Nah, jadi ada beberapa, ada across, ada to, ada into, out of, dan masih banyak lagi di sini ya. Ada out of, around, away from, toward, through. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang paling umum itu adalah to. Ini dideskripsikan sebagai gerakan menuju sesuatu. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sering menerjemahkannya sebagai kata ke. He drove to Jakarta by himself. Dia menyopir ke Jakarta sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang ke pesta. Contoh yang lain lebih mudah penjelasannya dengan ilustrasi ya. Jadi di sini ada up. Contohnya up the stairs. Up kita lihat gerakannya adalah bergerak dari
lower point, bergerak dari titik yang lebih rendah menuju ke titik yang lebih tinggi. Jadi dari yang rendah ke yang tinggi. Ini adalah up. Sedangkan down ini adalah kebalikannya. Jadi dia bergerak dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Jadi lower ini menujunya adalah ke higher. Jadi contoh, Jack and his friend run up the hill. Jadi Jack sama teman-temannya berlari menaiki bukit. Jadi ini bukitnya, hill. Kemudian he climbed down the ladder to the bottom of the well. Jadi he climbed down. Jadi ini well-nya. Jadi ini misalnya ditaruh di dalam well. Well itu artinya sumur. Oke, jadi climb down. Jadi turun. Jadi ini misalnya di sini sumurnya. Oke, ini well. Climb down. Selanjutnya, ada kata into the box. Into artinya masuk ke. Sedangkan out of the box keluar dari. Around the box artinya mengelilingi. Kita lihat gerakannya berkeliling. Mengelilingi. Jadi into movement to an enclosed space atau masuk ke. Kemudian out of mengindikasikan enclosed space, ini movementnya berawal dari tempat yang tertutup ke tempat yang terbuka. Kemudian movement passing something in a curve atau dalam bahasa Indonesia simple kita bisa bilang ini artinya adalah mengelilingi. Jadi he got into the car. Dia masuk ke mobil, dia keluar dari ruangan untuk merokok. Kemudian mereka berjalan mengelilingi kota selama 1 jam. Selanjutnya kita punya 3 gambar yaitu away, toward, sama pass the box. Oke, jadi away, kita lihat gambarnya. Jadi menjauh ya, mengindikasikan point di mana sebuah movement dimulai. Jadi yang namanya away artinya bergerak menjauh. Sedangkan towards ini adalah movement in the direction of something. Jadi ini artinya di bahasa Indonesia menuju. Kemudian pass the box. Jadi movement dari satu sisi ke sisi yang lain. Berarti ini artinya adalah melewati. Contoh, the mouse ran away from the cat. Jadi si tikus berlari menjauh dari kucing. Atau kalau dengan toward, they drove towards the city. Mereka mengendarai menuju ke kota. Kemudian we give the marathoners. Kami memberikan para pelari maraton ini air ketika mereka berlari melewati kita. Jadi kita posisinya diam, kemudian mereka melewati. Bisa juga kita posisinya berlari tetapi mereka berlari lebih cepat melewati kita. Selanjutnya ada on to the box, kemudian off the box, kemudian over the box. Artinya ketika kita pakai onto, ini bergerakannya ini menuju ke puncak permukaan sesuatu. Jadi menaiki sesuatu gitu ya. Kemudian kalau off berarti ini turun. Turun dari. Kemudian movement above and across the top. Jadi ini over the box ini artinya melompati. I went up onto the stage. Jadi saya naik ke atas panggung. The glass fell off the table. Jadi gelasnya jatuh dari meja. Jadi turun dari meja. Kemudian the cat jumped over the fence. Kalau misalnya ini fence-nya, maka cat-nya dia pergerakannya dari sini ke sini. Jadi dia tidak menyentuh fence. Makanya jump over the fence. Ya, yang terakhir kita punya under the wall. Under, jadi bergeraknya itu di bawah sesuatu. The mouse ran under the chair. Jadi tikusnya berlari ke bawah kursi. Through the pipe. Through ini berarti melalui ya. Jadi movement in one side and out of the other side of something. Jadi ini artinya melalui. Through. Jadi beda dengan pass. Kalau pass itu di luarnya. Kemudian ada kata across, movement dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi ini artinya menyeberang.
menyeberangi. Contoh, the train goes through the tunnel. Jadi kereta berjalan melalui terowongan. Atau yang terakhir, anjing berlari menyeberangi jalan dan hampir ketabrak sebuah mobil. Nah, inilah tadi semua tentang preposition.